Welcome to DDS, DJ Difabel Service. Salam semangat, salam sehat, dan shalom. Oleh kemurahan Tuhan, kembali kita berjumpa dalam DDS, DJ Difabel Service, sebuah konten video ibadah khusus untuk difabel atau penyandang disabilitas, tetapi juga terbuka untuk umum. Mari, oleh karena kemurahan Tuhan ini, kita mau manfaatkan, kita mau gunakan untuk kita bisa memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, menerima persekutuan dengan firman-Nya. Terlebih dulu kita akan mulai segala sesuatu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap syukur oleh karena anugerah kemurahan-Mu yang masih berlaku buat kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang masih Engkau berikan, di mana kami masih boleh beribadah bersekutu, walaupun melalui ibadah online Tuhan, tetapi Engkau tetap nyata, Engkau tetap hadir mengurapi ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah Engkau, Yesus sebagai imam besar, melayani kami sekalian, dan kami juga mau melayani Engkau Tuhan. Terima kasih, segera kami akan buka ibadah yang penuh bahagia ini dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang selalu ada buat kehidupan kita. Dia menyatakan bahwa Dia adalah sobat yang setia bagi kehidupan kita. Dan kita bersyukur kita mempunyai sobat yang setia. Amin. Hanya Yesus yang menjadi sobat kita, Dia yang selalu menemani dan menyertai kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan. Hanya nama Yesus yang sanggup menghibur kita. Hanya nama Yesus yang sanggup melepaskan kita daripada kesendirian dan ketakutan. Puji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan sekali lagi. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus,
Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Puji nama Tuhan. Hanya nama Yesus yang sanggup menghibur kita. Hanya nama Yesus yang sanggup memberikan pertolongan buat kita. Karena Dia selalu ada buat kita. Karena Dia adalah sobat kita yang setia. Puji nama Tuhan. Kita akan kembali memuji Tuhan dan menyatakan ini satu pujian yang lama tetapi sangat memberkati kita sekalian. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita hendak kita bergema. Banyak kali dosa untuk serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Meski banyaklah gelisah, buat hati gemetar, lari saja pada Yesus, sobat kita yang benar. Amin. Sobat itu memberi obat jika kita sakitlah. Ia juga memberi kuat jika kita berlelah. Banyak kali dosa untuk serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Puji nama Tuhan. Hanya Dialah tempat kita untuk meminta tolong. Yesuslah sobat kita. Mari kita akan berdoa, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang terkasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau hadir menjadi sahabat buat kami, sahabat bagi para difabel, sahabat bagi orang-orang yang berdosa, dan Engkau sudah menyiapkan dirimu sebagai tempat untuk kami bisa berlari meminta tolong kepadamu. Terima kasih Tuhan, segera kami akan bersungguh-sungguh untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menyatakan, membukakan rahasia firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang kecil ini Tuhan. Engkau tolong supaya Engkau yang berotoritas di dalam diri hamba-Mu. Hanya firman-Mu yang hamba-Mu boleh sampaikan. Dan kiranya hamba-Mu boleh menyampaikan dengan motivasi yang benar, motivasi yang tulus dan ikhlas Tuhan. Terima kasih, kami serahkan sobat difabel ke dalam tangan-Mu, dan semua orang yang mungkin menyaksikan tayangan ini, segera kami akan menyatukan hati untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu yang kudus. Puji Tuhan.
Amin. Kembali saya menyapa kita semua. Shalom. Kiranya sukacita, kasih, dan damai sejahtera yang dari Allah melingkupi kita semua. Segera kita akan menyiapkan bagian yang terbaik dari diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Tema yang saya ambil kali ini adalah Yesus, Sobat Difabel. Kita akan membaca sebuah kisah dalam Markus 2 ayat 13 sampai 17. Mari kita baca. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Di sini kita bisa melihat bahwa yang dikategorikan sebagai orang difabel, sebagai orang berdosa adalah pemungut cukai dan orang-orang berdosa, orang-orang yang datang kepada Yesus. Itu adalah pandangan dari orang-orang Farisi kepada mereka semua. Tetapi Yesus di sini dengan jelas mengatakan bahwa dia memang datang bukan untuk orang yang sehat, tapi dia datang untuk orang sakit. Dia datang untuk orang difabel. Dia datang untuk orang yang berdosa, yang mau bertobat dan percaya kepada dia. Jadi Yesus tidak mengkotak-kotakkan siapapun yang mau dipilihnya untuk menjadi muridnya. Bahkan dia memilih seorang pemungut cukai, yaitu Lewi, dalam hal ini adalah Matius, menjadi muridnya. Dan dia akan dipercaya untuk membawakan berita keselamatan, melanjutkan berita keselamatan ini sampai ke ujung bumi. Di sini kita bisa melihat bahwasanya di pandangan Tuhan, yang dianggap sebagai difabel, yang dianggap sebagai orang berdosa, justru Tuhan datang untuk mereka. Tuhan mau menjadi sahabat bagi mereka. Jadi sesungguhnya seluruh umat manusia ini semuanya sudah jatuh dalam dosa. Dan sebenarnya semua manusia sudah menjadi difabel, sudah menjadi tidak sempurna lagi. Berbeda dengan pada awal mula penciptaan, yang mereka di mana Adam dan Hawa memiliki tubuh kemuliaan, tubuh yang belum berdosa. Tetapi ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, maka seluruh keturunannya sudah menjadi berdosa. Dan justru kepada mereka inilah Tuhan datang. Justru kepada orang yang merasa tidak pernah berbuat dosa, justru mereka yang memusuhi Tuhan Yesus di sini. Tetapi Tuhan Yesus justru datang kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang berdosa. Karena Tuhan mau memulihkan keadaan orang yang sakit dengan terlebih dahulu mengampuni segala dosa-dosanya. Baru kemudian penyakit itu bisa disembuhkan. Kalau kita membaca dalam ayat 1-12, kita lihat di sana bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, yang digotong oleh 4 orang yang masuk ke bait Allah melalui atap karena penuhnya tempat itu. Dan Tuhan melihat bagaimana mereka beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan menawarkan apakah dia mau diampuni dari segala dosa-dosanya. Dan dia dikatakan, dosamu sudah diampuni. Tapi kembali lagi itu yang ditentang oleh
golongan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena mereka tidak mengerti bahwa Tuhan justru datang untuk orang-orang yang berdosa, untuk menyelamatkan mereka. Dan kalau kita lihat di sini, bagaimana Tuhan memilih seorang pemungut cukai untuk menjadi muridnya. Ini bukan main-main, karena Tuhan memilih murid-muridnya. Kita bisa melihat bagaimana latar belakang mereka. Sesungguhnya tidak ada yang berlayak untuk mengikut dia, tetapi pilihan sudah dijatuhkan kepada mereka. Dengan latar belakang mereka, Tuhan tahu latar belakang mereka, dan Tuhan mau memakai mereka untuk menjadi saluran berkat, untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Karena melalui rasul-rasul ini, berita keselamatan bisa sampai jauh kepada kita, bangsa Indonesia, yang notabene juga bukan bangsa pilihan. Kita adalah bangsa kafir, di mana kita mendapat kemurahan Tuhan untuk bisa menerima berita keselamatan ini, untuk bisa mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan. Kita akan segera masuk dalam temanya Yesus Sobat Difabel. Kita akan memeriksa apakah benar Yesus itu menjadi sobat bagi difabel. Apakah benar Yesus itu menjadi sobat bagi orang-orang berdosa. Kita akan melihat setidaknya ada 2 tanda di sini yang menyatakan bahwasanya Yesus menjadi sobat bagi difabel. Yesus menjadi sobat bagi orang-orang berdosa. Kita melihat tanda pertama yang menunjukkan Yesus sebagai sobat difabel atau sobat orang-orang berdosa adalah dia mau untuk makan bersama dengan mereka, dengan orang-orang difabel, dengan orang-orang berdosa. Tuhan mau makan bersama, dan makan bersama itu menunjukkan sebuah keakraban. Karena di tradisi orang Yahudi sendiri, mereka itu suka mengadakan perjamuan ya, dan suka mengundang banyak orang, dan mereka sangat berbahagia, sangat bersukacita. Dan biasanya perjamuannya itu bukan perjamuan kecil, tapi perjamuan besar. Disitulah sebagai ajang keakraban, disitulah sebagai ajang mereka saling bertukar informasi, mereka saling sharing satu sama lain. Dan kalau kita juga mempunyai seorang sahabat, biasanya memang paling sering kita menghabiskan waktu adalah pada saat makan bersama ya. Di situ kita bisa bercanda, di situ kita bisa saling sharing, saling menguatkan, biasanya seperti itu. Karena pada saat makan bersama, tentunya itu merupakan sebuah kesempatan untuk menjalin keakraban. Dan mungkin jikalau ada masalah-masalah, mungkin kita bisa saling memberikan solusi. Ada sebuah istilah dulu yang mengatakan bahwa makan nggak makan yang penting kumpul. Tapi kalau zaman sekarang istilah itu sudah berganti. Kalau zaman sekarang kumpul nggak kumpul yang penting makan. Karena memang sekarang kan sedang pandemi, kita juga tidak bisa berkumpul, tapi kita bisa saling makan bersama melalui online gitu ya. Jadi memang kebiasaan makan bersama ini adalah sebuah kebiasaan yang baik. Dan tidak heran juga bagaimana banyak gereja-gereja Tuhan sekarang, supaya jemaat dan hamba-hamba Tuhan dan gembala itu bisa terjadi keakraban adalah makan bersama, baik itu sebelum ibadah dimulai atau sesudah ibadah selesai. Dan memang kesempatan makan bersama itu biasanya bisa digunakan sebagai ajang untuk saling mengerti satu sama lain, saling akrab satu sama lain, dan saling memperhatikan. Dan makan bersama juga, kembali saya katakan, menunjukkan sebuah suasana pesta ya, suasana sukacita, bukan duka cita. Dan itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Kita membaca ayat lanjutannya, ayat 18 sampai 20, masih dari Markus 2 ini. Mari kita baca. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka?
selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Di sini kita bisa melihat sendiri bahwa Yesus menjawab pertanyaan dari orang-orang yang bertanya kepadanya, mengapa murid-muridnya tidak berpuasa? Dan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa murid-murid adalah sahabat-sahabatnya, karena Yesus sendiri adalah mempelai laki-laki itu, sedangkan murid-muridnya adalah sahabat-sahabatnya. Jadi dikatakan selama mempelai itu, selama Yesus masih ada bersama dengan murid-muridnya, maka mereka tidak akan berpuasa karena mereka ada dalam suasana sukacita. Tetapi begitu Yesus tidak ada di antara mereka karena Yesus akan disalib dan bangkit kemudian naik ke surga, maka pada saat itu mereka mulai berpuasa karena mereka akan bersiap menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan, menghadapi penganiayaan di masa-masa yang akan datang, di mana memang benar rasul-rasul juga mengalami banyak penganiayaan, bahkan mereka harus mati oleh karena nama Yesus. Dan saat itulah mereka harus berpuasa untuk menguatkan iman mereka. Jadi inilah yang dilakukan oleh Yesus sebagai sahabat bagi kita semua, sahabat bagi orang berdosa, yaitu Dia mau menyertai kita. Tentunya saat ini kita tidak bisa melakukan makan bersama secara fisik dengan Yesus, karena memang sudah Yesus jauh, sudah tidak ada di dunia lagi. Tetapi kita akan melihat apa aplikasinya buat kita yang hidup di zaman akhir ini. Aplikasi yang paling sederhana, contoh yang paling sederhana adalah kita bisa melakukan makan bersama dengan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Itu bisa kita lakukan. Tetapi juga ada contoh yang kita bisa praktekkan langsung, yaitu bagaimana sehari-hari kita bergumul, bertekun dengan firman Tuhan yang merupakan roti hidup. Firman Tuhan adalah roti hidup yang akan mengenyangkan kehidupan rohani kita. Sebab manusia hidup bukan hanya dari roti secara jasmani, tapi hidup dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang menjadi roti kehidupan. Kita akan melihat tanda yang kedua yang menunjukkan bahwa Yesus menjadi sobat bagi difabel atau menjadi sobat bagi orang-orang berdosa adalah Dia mau mengajar kita. Dia mau memberikan teladan buat kita supaya kita bisa mengikuti Dia. Dan memang seorang sahabat akan bisa memberikan pengaruh yang besar buat kehidupan kita, baik itu pengaruh yang baik maupun pengaruh yang buruk sekalipun. Karena memang ketika kita bersahabat, kita akan memang saling mempengaruhi. Dan kalau kita bersahabat dengan orang yang baik, maka kita pun akan mendapat pengaruh yang baik. Tetapi kalau kita bersahabat dengan orang yang tidak baik, orang yang jahat, kita pun juga akan terkontaminasi menjadi orang yang jahat. Tetapi kalau yang menjadi sahabat kita adalah Yesus, tentunya segala hal yang baik yang diteladankan oleh Yesus bagi kita sama sekali tidak ada keburukan, karena Yesus tidak berdosa. Dia tidak mempunyai sifat-sifat yang berdosa. Bahkan Dia akan memberikan pengaruh yang sangat baik buat kehidupan kita. Dia akan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Kita akan melihat karakter dari Yesus. Bagaimana sih Yesus yang menjadi sobat bagi difabel, sobat bagi orang-orang berdosa ini? Bagaimana karakternya? Kita bisa melihat dalam Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Inilah yang menjadi karakter dari Yesus, sobat kita yang setia, yaitu bagaimana Dia menaruh kasih kepada kita setiap waktu. Bahkan Dia
menjadi seorang saudara dalam kesukaran, artinya dia sudah siap untuk menolong kita dalam segala kesukaran. Dia sudah siap untuk memberikan apa saja bagi kita, untuk menolong kita dari kesukaran. Bahkan, pemberian yang terbesar adalah bagaimana dia mati untuk kita, sahabat-sahabatnya. Dia mencurahkan darahnya untuk menebus, menghapus segala dosa-dosa kita. Itu sebabnya betapa kita harus sangat bersyukur karena Yesus mau menjadi sahabat kita. Dan kita harus menghargai persahabatan itu dan kita harus menjaga persahabatan itu. Kita harus menjaga keakraban kita dengan Yesus. Karena dia adalah sahabat yang menghibur kita dalam saat duka. Dia adalah sahabat yang memberikan kekuatan kepada kita saat kita lemah. Dia adalah sahabat yang memberikan keteguhan pada saat kita goyah. Dan yang paling luar biasa adalah dia selalu mengasihi kita setiap waktu. Itu berarti tidak ada bagian waktu dari hidup kita di mana Tuhan tidak mengasihi kita, kecuali kalau kita memang sendiri yang menjauh dari Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, kita murtad dari Tuhan. Itu sebabnya mari saya mengajak kita untuk menerima Yesus sebagai sahabat kita. Mungkin masih ada sobat difabel yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah dia pertama-tama sebagai seorang sahabat, di mana dia akan mengakrabkan dirinya kepada kita. Dan marilah kita juga buka diri kita untuk kita juga mau mengakrabkan diri bersama dengan Tuhan. Kita harus menghargai bagaimana dia mau memberikan keselamatan, mau memberikan hidup yang kekal buat kita. Karena saya sendiri pernah punya pengalaman bagaimana rasanya tidak enak ditinggalkan seorang sahabat, bagaimana rasanya ditinggalkan oleh seorang saudara. Kalau sahabat saya meninggalkan saya oleh karena dia memang harus melanjutkan studinya di luar kota, bahkan sampai dia menikah juga di luar kota itu, dan kami akhirnya lost contact karena zaman dahulu masih belum ada gadget, masih belum terlalu canggih, di mana kami akhirnya lost contact. Sempat bertemu pada saat dia sudah punya anak, itu pun juga waktunya sesaat. Kebetulan saya berada di kota di mana dia tinggal, dan di situ kesempatan waktu yang ada kita gunakan untuk ngobrol. Tapi memang sangat terbatas sekali karena kita manusia dipisahkan oleh jarak dan waktu. Bahkan manusia ini tidak kekal sifatnya, pasti akan mati. Dia pasti akan meninggalkan kehidupan kita. Tetapi marilah kita bersyukur karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Setiap waktu dalam hidup kita, dia selalu ada buat kita. Mungkin ada sobat difabel yang merasa kesepian, sendiri, ditinggalkan oleh sahabat, ditinggalkan oleh teman-teman, ditinggalkan oleh saudara bahkan. Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Datanglah kepada Dia. Dia akan menolongmu, Dia akan menghiburmu, Dia akan menyertai dan memberikan pengaruh yang baik buat hidupmu. Terimalah Dia sebagai sahabatmu dan jagalah persahabatan dengan Dia. Jadi melalui keakraban dengan Dia, makan bersama dengan Dia, kita akan menjalin persahabatan yang baik dengan Dia sampai Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Bukan lagi menjadi sahabat, tetapi meningkat bahwa Dia adalah mempelai pria surga kita. Puji nama Tuhan. Inilah sedikit sharing firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Tetapi saya percaya jika firman ini kita terima, bahkan firman Tuhan juga mengatakan remah-remah kita terima, kita pasti diberkati. Terima kasih untuk semua saudara-saudara yang sudah menyediakan waktu untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita semua boleh terberkati dengan firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Kita akan segera masuk dalam doa, di mana terlebih dahulu kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyatakan bahwasanya hanya Yesuslah yang jadi sahabat hidup kita. Bahkan Dia mati untuk engkau, teman. Mati untuk aku, teman.
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mau mati buat kami. Untuk Engkau Yesus mati, darahnya yang berharga tebus dosa. Untuk Engkau Yesus mati, bagimu tangannya selalu terbuka. Dia membayar harganya bagimu, darahnya sucikan, putih bagaikan salju. Untuk Engkau Yesus mati, untuk Engkau teman, sungguh. Amin. Untuk Engkau Dia berikan segala yang Engkau butuhkan. Untuk Engkau Dia berikan kasih-Nya yang indah dan yang suci. Dia tawarkan tempat perlindungan, rahmat kemurahan, damai dan perhentian. Untuk Engkau Dia berikan, untuk Engkau teman, sungguh. Dia membayar harganya bagimu, darahnya sucikan, putih bagaikan salju. Untuk Engkau Yesus mati, untuk Engkau teman.
sunyi. Amin Tuhan. Engkau mati buat kami, sahabat-sahabat yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau menghargai persahabatan yang Kau jalin dengan kami. Kami mau menjaga persahabatan kami dengan bagaimana kami harus menjalin keakraban senantiasa dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu yang kami bisa baca, yang kami bisa dengar, kami bisa simpan dalam hati kami, yang bisa kami renungkan untuk kemudian bisa kami praktekkan, sehingga kami pun menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk membawa banyak jiwa boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau melawat setiap kami, sebab Engkau hadir sebagai sobat bagi difabel. Engkau hadir bagi manusia yang berdosa, yang mau datang kepadamu, yang sudah Engkau pilih dan Engkau tetapkan untuk menjadi seseorang yang dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Betapa kami sangat bersyukur memiliki sahabat seperti Engkau. Engkaulah sahabat yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun sahabat kami manusia seringkali banyak kali meninggalkan kami oleh karena kefanaan, oleh karena jarak dan waktu. Tetapi Engkau menyatakan bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, bahkan Engkau memberikan penolong bagi kami, menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman, di mana kami akan menantikan kedatangan-Mu untuk kedua kalinya. Bukan lagi menjadi sahabat, tetapi meningkat sebagai hubungan nikah yang suci, yang kudus, yang dari Engkau, bukan nikah secara fisik, secara jasmani. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk rencana agung yang masih Engkau berikan buat kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19, Engkau tetap menyertai ibadah-ibadah online kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui ibadah-ibadah online, nama-Mu boleh semakin disebarluaskan, bahkan akan sampai ke seluruh penjuru bumi, sehingga nama-Mu dipermuliakan, sehingga banyak jiwa boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan berdoa bersyafaat, masih bagi bangsa dan negara kami yang masih menghadapi pandemi COVID-19. Bahkan di hari-hari ini juga menghadapi demonstrasi-demonstrasi yang ada, keanarkisan yang ada. Tuhan tolong ampuni, mulai dari pemimpin bangsa kami sampai kepada seluruh komponen masyarakat Indonesia. Tuhan, biarlah kami boleh sama-sama saling mengerti Tuhan. Memang pemerintah datang dari Engkau sebagai wakil dari Engkau. Mereka memberikan kebijakan-kebijakan. Dan kalau ada memang kebijakan yang tidak sesuai di mata rakyat, biarlah itu juga boleh ditempuh dalam jalur yang benar, melalui konstitusi yang benar Tuhan, bukan melalui anarkis, pergerakan massa dan lain sebagainya. Tuhan tolong menyertai bangsa kami, ampuni bangsa kami, lindungi kami semua Tuhan, berikan keamanan. Engkau juga menyertai aparat keamanan yang bertugas, memberi mereka kekuatan Tuhan, untuk mereka juga bisa bersabar dalam menghadapi para demonstran Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan mengatur segala sesuatunya, tentunya baik adanya. Kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan tetap tim medis yang ada, kiranya mereka boleh menjadi garda terdepan, juga sekaligus garda terbelakang untuk menjaga, mengawal bagaimana untuk bisa memulihkan mereka yang terpapar COVID-19, memberikan kekuatan kepada mereka yang sudah terpapar, Tuhan, supaya menolong mereka, Tuhan. Mereka tetap percaya kepadamu dan tidak mendurhaka, tidak meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia. Tuhan juga menyertai. Kami serahkan juga proses vaksinasi yang direncanakan akan dilaksanakan bulan November, juga di tahun depan. Tuhan, biarlah Engkau, semuanya kami taruh dalam tangan-Mu. Kami boleh berencana, tetapi Engkau yang memutuskan segala sesuatu. Tuhan menyertai proses vaksinasi yang ada. Biarlah kami juga mentaati bagaimana semua urutan-urutan mereka yang divaksin terlebih dahulu. Biarlah kami juga semua mentaati dan tidak ada pergerakan-pergerakan
yang bisa merugikan kami sendiri, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan, mungkin ada sobat difabel atau orang-orang yang menyaksikan tayangan ini, mungkin mereka lemah imannya, mungkin mereka menghadapi permasalahan. Tuhan, Kau menolong mereka, menjawab segala permasalahan mereka, memberikan solusi bagi mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Jika masih ada yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami yang mungkin masih jauh dari sempurna, tetapi Engkau akan menyempurnakan segala doa-doa kami. Sekarang, Tuhan, tiba saatnya kami mau memohonkan berkat-Mu. Kiranya Engkau mau mencurahkan berkat-Mu, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, melalui Tuhan kami Yesus Kristus, di mana kasih-Mu Engkau nyatakan dengan melimpah buat kami, firman-Mu Engkau bukakan buat kami, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami untuk membuat kami tetap bertahan, menantikan kedatangan-Mu dengan takut dan gentar, dengan mengerjakan keselamatan kami. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dengan sepenuhnya, dan kami mau salurkan kepada yang lain. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menerima berkat-Mu, menyalurkan berkat-Mu. Puji Tuhan. Amin. Begitu besar